Dan di materi terakhir nanti kita akan belajar teknik reading yang terakhir, namanya making an inference atau membuat tebak-tebakan, seperti itu. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, reading itu nanti ada total soalnya 55 pertanyaan, yang mana nanti teman-teman hanya dikasih waktu 55 menit ya. Jadi bisa dianggap satu soal itu 1 menit, teman-teman. Nah, tipsnya teman-teman baca soalnya dulu ya, jangan membaca teksnya dulu untuk menghemat waktu. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang paling membantu teman-teman dalam mengerjakan soal reading comprehension ini. Oke. Nah, kemudian dari membaca soalnya dulu, teman-teman nanti tak akan dapat atau akan bisa memahami cara yang perlu dilakukan apa. Apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, ataukah harus melakukan scan dan skim dulu karena informasi yang ditanyakan itu biasanya mengklaster atau menggerombol di satu tempat ya, teman-teman. Atau teman-teman harus membuat suatu tebak-tebakan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, untuk jenis soal pertama, sebentar. Sarah, apakah sebelum ujian ada pretestnya dulu? Tidak ada, Miss. Jadi, tapi nanti teman-teman tenang aja, karena ujiannya itu bisa, kalau nggak salah, 4 kali. Ya. Nah, kemudian teman-teman nanti jenis soal yang cara mengerjakannya kita baca topik centernya saja. Itu adalah jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks ya, teman-teman. Kemudian nanti garis besar mengenai teks itu antara lain yang pertama adalah main idea atau gagasan utama. Kalau nggak gitu idea organization atau pengembangan ide atau tone, purpose sama course yaitu attitude penulis ya, terus tujuan penulis dan bidang keilmuan yang membahas topik yang dibahas si penulis. Nah, itu teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, dipahami terus dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar dengan teknik yang kedua yaitu scan dan skim ya, teman-teman, atau membaca cepat karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster atau menggerombol di satu titik eh, teks. Nah, untuk jenis teknik ini, teman-teman akan mengerjakannya, akan melakukannya ketika soalnya itu menanyakan tentang specific idea atau tentang topik tertentu yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, antara lain untuk topik yang tertentu yang ada di dalam teks itu antara lain, sebentar teman-teman, kok nggak keluar ya. Nah, yang pertama ada locate information atau mencari letak informasi tertentu di mana atau di mana si penulis itu menyebutkan yang ditanyakan atau penon reference itu rujukan kata ganti, teman-teman. Kemudian stated detail itu adalah informasi yang ada di dalam teks. Unstated detail itu adalah detail yang tidak ada di dalam teks mengenai kata kunci. Ya, dan yang terakhir adalah soal vocabulary. Nah, hari ini kita akan belajar teknik terakhir yaitu membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks ya. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Ada pertanyaan, Sir, maaf, materi kita yang chapter 16-17 yang mana ya? Kemarin sudah ada, Mister. Jadi, eh, sudah saya kirim di YouTube ya. Mungkin karena belum saya share di grup. Mohon maaf, nanti saya share, teman-teman. Nggak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau nggak ada, sekarang kita ke jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman membuat kesimpulan atau membuat kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, karena ada kata kunci yang ditanyakan nanti, maka teman-teman nanti mau nggak mau harus pakai scan dan skim juga, teman-teman, untuk jenis soal ini. Ya. Jadi inference ini adalah jenis soal yang menuntut teman-teman untuk membuat kemungkinan atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kuncinya. Seperti itu. Kemudian biasanya itu di pertanyaan nanti ada kata implied atau invert, artinya sama-sama disimpulkan, teman-teman. Kalau nggak gitu likely atau probably artinya mungkin. Ya. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca di soal dulu kata kuncinya apa, kemudian scan dan skim di teks sampai menemukan informasi yang ditanyakan, kemudian baca apapun informasi mengenai kata yang dibahas tersebut. Oke, nah terus teman-teman nanti memang di sini harus sedikit mikir teman-teman, sedikit menganalogi ya. Kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, yang mana yang nyambung dengan informasi tersebut. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini, A, B, C, D berikut ini, yang mungkin bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii.
Nah, di sini pertanyaannya yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Ada kata mungkin, teman-teman. Berarti di teks itu nggak ada. Teman-teman bisa pastikan. Mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana itu tidak akan ada di dalam teks, teman-teman. Nah, ini adalah jenis soal inference atau membuat tebakan atau kesimpulan seperti itu. Nah, tapi teman-teman dikasih clue atau petunjuk di dalam teks, yaitu di paragraf pertama, karena petunjuknya tadi kan a Hawaiian word, teman-teman, kata dalam bahasa Hawaii. Nah, di situ paragrafnya berbunyi, jadi bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, yang di mana semua kata itu didapat atau dibuat dari alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W. Nah, kemudian setiap syllable atau setiap suku kata di bahasa Hawaii itu berakhiran dengan vokal, dan dua konsonan itu nggak boleh muncul bareng, nggak boleh gandeng. Nah itu teman kita cek A, B, C, D ya. Yang alfa, mahalo, itu ada 3 suku kata. Ma, kemudian H, kemudian lo. Tadi bahasa Hawaii itu setiap suku kata harus berakhiran dengan A, I, U, E, O. Salah satu ya, intinya huruf vokal. Nah tadi mahalo itu setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, yaitu A sama O. Ya, kemudian aturan kedua, konsonan itu nggak boleh gandeng, nggak boleh ketemu bareng. Nah, yang alfa itu M, H sama L-nya itu nggak gandeng, teman-teman. Dia misah. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii ya. Yang ditanyakan tadi adalah yang bukan atau yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Oke, berarti alfa bukan jawabannya. Kalau yang bravo, mahi-mahi, 4 suku kata. Yang mana setiap suku kata berakhiran vokal, yaitu A, I, dan huruf konsonannya, yaitu M sama H-nya itu nggak gandeng, dia terpisah. Nah, berarti yang Bravo ini juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti bukan itu jawabannya. Nah, yang jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada kata meklea. Kenapa yang Charlie bukan kata dalam bahasa Hawaii? Karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii yang menyatakan kalau dua huruf konsonan itu nggak boleh gandeng. Sedangkan di pilihan Charlie itu ada huruf K sama L, dia gandeng, teman-teman. Berarti dia ini bukan kata dalam bahasa Hawaii. Ya sudah, jawabannya berarti yang Charlie. Nah, untuk jenis soal ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Sama ada pertanyaan untuk jadwal tesnya eh, bisa diakses. Nah, nanti akan dijelaskan di grup. Untuk tes nanti yang handle bukan saya, teman-teman. Jadi langsung eh, admin lembaga ya. Nanti yang akan mengumumkan teknisnya juga admin. Jadi stay tune in group. Oke? Nggak ada pertanyaan ya? Baik, mari kita coba dulu. Di sini ada 2 soal, teman-teman jangan takut salah. Waktunya berarti 2 menit ya. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa delta dan saya lihat ada juga alfa alfa. Mari kita cek bersama. Di situ nomor satu pertanyaannya bisa ditarik kesimpulan di teks bahwa jika sebuah kayak itu memiliki dua lubang, maka nah kata kunci teman-teman adalah kayak dan lubangnya, terutama kalau ada yang dua lubang ya. Yang mana lubang di kayak itu dibahas di paragraf 2, teman-teman. Oke. Nah, paragraf 2 kalimat kedua lebih tepatnya. Di situ dikatakan kayak itu umumnya dibuat dengan satu lubang di deknya untuk satu penumpang. Namun beberapa kayak itu dibuat untuk dua, maksudnya untuk dua penumpang ya. Nah, karena dek dari kayak itu tertutup atasnya, kecuali untuk lubang atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Jadi lubang itu dimaksudkan untuk penumpangnya. Ya udah berarti hubungannya lubang itu sama penumpang, teman-teman. Kita cek ABCD yang ada kata lubangnya. Sorry, yang ada kata penumpangnya. Nah, di pilihan ABCD yang ada kata riders atau penumpang itu cuma di pilihan alfa. Ya sudah jawabannya yang alfa, teman-teman. Jadi kalau kayak memiliki dua lubang, maka kayak tersebut menampung gitu ya, dua penumpang. Seperti itu. Kemudian nomor dua, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang yang disebutkan mungkin adalah, nah kata binatang itu disebutkan di kalimat terakhir. Ya, kalimatnya berbunyi, umiak itu dipakai untuk menarik harta benda dari satu tempat camp menuju tempat camp yang lain. Dan umiak digunakan untuk berburu binatang-binatang yang lebih besar, yang jauh terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kita cek binatang yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak, teman-teman. Yang alpha a kangaroo, seekor kanguru kita nggak bisa ya berburu kanguru menggunakan umiak ataupun kayak karena mereka perahu, sejenis perahu, teman-teman. Dipakai untuk berburu di air. Alpha bukan, kanguru hidupnya di darat. Kalau yang bravo, a snake, seekor ular, bukan ya, segede-gedenya ular masih bisa diburu pakai apa namanya? Kayak, misalnya seperti itu. Kemudian yang Charlie, a whale, seekor paus. Nah, ketemu teman-teman. Binatang yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak adalah yang Charlie, yaitu paus ya, yang ada kayaknya dibawa ke bawah. Seperti makanya pakai yang umiak yang lebih gede. Kalau salmon, ikan salmon itu segede-gedenya masih bisa diburu menggunakan kayak juga ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada dua soal, nomor 3 dan 4. Dicoba dulu teman-teman. Eh, Berarti waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang silahkan.
Oke, teman-teman, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban delta delta dan alpha delta. Kita cek, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa, nah kata kunci di soal nggak ada, teman-teman. Berarti kita baca di pilihan A, B, C, D ya. Yang alpha daun-daun dari hanya California Redwood yang berubah coklat di musim gugur. Kalau yang Bravo, daun-daun dari hanya Giant Sequoia yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon di dalam teks itu berubah coklat di musim dingin. Kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, ini ngomongin perubahan warna daun ya. Nah, kalau kita cek, tapi kata kunci yang sama di antara empat pilihan ini adalah antara California Redwood atau Giant Sequoia. Yang mana itu pertama kali dibahas di kalimat kedua, teman-teman. Nah, kalimatnya itu berbunyi, both evergreen conifers, California Redwood, and Giant Sequoia. Yaitu kalau diartikan, kedua jenis pohon konifer yang evergreen, evergreen itu awet hijau. Dia lawan katanya eh, deciduous. Kalau deciduous itu dia menggugurkan daun atau biasanya daunnya kering jadi coklat, teman-teman. Nah, kalau evergreen itu tidak, dia tidak terpengaruh musim, dia selalu hijau. Ya, jadi tidak terpengaruh musim alias awet hijau kalau diartikan. Oke. Nah, berarti California Redwood sama Giant Sequoia itu dia tidak berubah di musim apapun, kapanpun dia tidak berubah, teman-teman. Ya, berarti jawaban yang paling tepat nomor 3 adalah yang Delta. Daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah coklat di musim dingin. Ya. Kemudian nomor 4 bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa Sierra Nevada adalah, nah, kata kunci teman-teman Sierra Nevada yang mana itu cuma disebutkan sekali, yaitu di kalimat terakhir paragraf 1. Kalimat terakhir paragraf 1 berbunyi, California Redwood ditemukan di sepanjang pantai timur, pantai utara dari California. Sedangkan Giant Sequoia ditemukan di tengah daratan dan pada ketinggian yang lebih tinggi di sepanjang lereng-lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Nah, Sierra Nevada ini memiliki lereng, teman-teman. Kita cek ABCD, benda yang memiliki lereng yang mana, ya? Yang alpha, a type of giant redwood. Sejenis pohon giant redwood. Bukan ya, pohon tidak memiliki lereng, teman-teman. Kalau yang Bravo, coastal community itu adalah kerumunan pantai atau gerombolan pantai. Sama ya, pantai tidak memiliki lereng. Charlie, a group of lakes, kelompok danau. Sama, teman-teman. Sekelompok danau juga nggak punya lereng. Jawabannya adalah yang delta, a mountain range atau bukit barisan. Nah, memang kadang pertanyaannya di inference ini tidak nyambung dengan isinya teks, teman-teman. Kadang yang ditanyakan informasi-informasi tidak penting atau di luar yang ada di teks. Contohnya Sierra Nevada itu kan hanya sebagai tempat di situ, tapi ditanyakan Sierra Nevada itu apa sih gitu. Nah, di situ kita di teks menemukan petunjuk kalau Sierra Nevada itu adalah sesuatu yang memiliki lereng. Nah, di pilihan ABCD, sesuatu yang memiliki lereng itu adalah yang delta, a mountain range atau bukit barisan atau pegunungan. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 3 soal, teman-teman. Berarti punya waktu 3 menit. Dimulai dulu, jangan takut salah. Silahkan.
Oke, 3 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Delta Alpha Bravo, Delta Alpha Bravo. Mari kita cek. Di situ nomor 6 pertanyaannya, versi monopoli yang berbahasa Prancis mungkin mencakup sebidang atau memasukkan sebidang bangunan yang bernama atau berjudul. Nah, kata kunci teman-teman adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis. Yang mana kalau kita cek di teks nggak ada teman-teman yang berbahasa Prancis, adanya yang bahasa ya. Jadi di situ bahasa yang dipakai di monopoli itu dibahas di paragraf Halo, 2 awal. halo. Yes. Sorry teman-teman, saya mute dulu ya. Oke, kita lanjut. Em, Tadi mana? Jadi di situ kalimat pertama paragraf 2 itu berbunyi, meskipun permainan itu sekarang dipublikasikan, maksudnya permainan itu ini adalah monopoli ini ya teman-teman. Meskipun monopoli itu sekarang dipublikasikan dalam berbagai bahasa dan versi dengan lokasi-lokasi asing dan nama-nama tempat yang disesuaikan atau dicocokkan dengan bahasa yang dipakai di papan tersebut. Jadi misalnya kalau yang ditanyakan sorry, yang dipakai adalah bahasa Indonesia, berarti tempat-tempatnya ya tempat-tempat Indonesia. Kalau yang dipakai bahasa Prancis, maka tempat-tempat yang dipakai adalah tempat-tempat yang ada di Prancis. Nah, di pilihan A, B, C, D, tempat yang ada di Prancis itu adalah yang Delta. Karena yang Alpha sampai Charlie itu adalah letaknya di Amerika Serikat, teman-teman. Ya, jadi jawaban nomor 6 adalah Delta, Menara Eiffel. Kemudian nomor 7, bisa ditarik kesimpulan kalau Daro memilih Atlantic City sebagai settingan monopoli karena Daro itu memilih settingan monopoli itu di sini, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, permainan tersebut ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow selama puncaknya eh, peristiwa sejarah yang namanya The Great Depression. Nah, Darrow yang hidup di Germantown atau yang tinggal aslinya di Germantown, Pennsylvania, dia sendiri juga nggak kerja atau menganggur selama masa-masa kesulitan finansial itu. Nah, dia mengatur permainan original atau aslinya tidak seperti yang diduga-duga, yaitu di rumahnya di Germantown, tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Nah, alasannya itu di setelah koma disebutkan karena New Jersey itu merupakan tempat atau situs dari berbagai macam tempat-tempat hiburan atau liburan selama sebelum masa depresi, di mana dia itu pernah berjalan di sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, karena New Jersey atau Atlantic City tadi dia memiliki banyak tempat-tempat yang menyenangkan, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang Alpha ya. It brought back good memories. Karena yang Bravo, keluarganya dari Atlantic City itu nggak ada di teks. Kita nggak bisa memutuskan. Atlantic City tadi dipilih karena ada hubungan dengan tempat-tempatnya yang ada di sana. Nggak ada hubungan dengan keluarganya si Daro. Kalau yang Charlie, orang-orang Germantown akan marah kalau dia menggunakan Germantown. Di situ juga nggak ada teman-teman yang menyebutkan orang-orang Germantown atau yang bisa membuat orang Germantown marah ya. Kalau yang Delta Atlantic City itu lebih besar daripada Germantown. Tidak ada yang ngomongin ukuran, tidak ada perbandingan ukuran di situ. Nomor 7, kenapa Azhar? Karena memang yang paling nyambung yang Alpha, Miss. Yang lain, yang Bravo, Charlie, Delta itu nggak nyambung. Misalnya yang Bravo, keluarganya berasal dari Atlantic City. Itu nggak ada di teks yang menyatakan kalau keluarganya Daru, bahkan tidak dibahas keluarganya Daru dari mana. Ya, yang dibahas di situ Daru. Daru itu tinggal di Germantown. Aslinya di Germantown. Seperti itu. Ya, karena memang yang lain nggak ada, Miss. Jadi bisa menggunakan eliminasi atau dengan cara menghubungkan tadi yang mana yang paling cocok. Seperti itu. Bisa pakai eliminasi, bisa langsung misalkan teman-teman menemukan langsung jawabannya yang paling nyambung berarti ya sudah yang itu. Kalau nyambung ya, tapi kalau nggak nyambung maka teman-teman cek lagi pilihan berikutnya seperti itu. Kemudian nomor 8, Parker Brothers kemungkinan adalah. Nah, Parker Brothers itu disebutkan di kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, Daro membuat permainan pertamanya dengan tangan, maksudnya membuatnya manual ya, sendiri tidak pakai mesin, dan menjualnya secara lokal sampai akhirnya Parker Brothers itu membeli seluruh hak, entah itu hak cipta, hak milik, dan sebagainya itu ya. Jadi hak atas monopoli di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga hari ini.
Nah, berarti Parker Brothers itu adalah nama perusahaan pembuatan mainan. Nah, jawaban A, B, C, D yang menyebutkan nama pembuatan mainan adalah yang Bravo, a game manufacturing company. Karena yang Alpha Real Estate Company perusahaan penjualan tanah bangunan bukan ya. Kalau yang Charles, a group of Charles Darrow's friend, teman-temannya Charles Darrow itu bukan juga karena nggak ada hubungan di situ tidak dijelaskan apakah mereka saling kenal atau tidak sebelumnya. Ya, di situ hanya kepentingannya Parker Brothers itu membeli hak atas monopoli seperti itu aja untuk diproduksi ulang. Kalau yang Delta sebuah perusahaan yang mendesain mainan. Kalau dia hanya mendesain, dia tidak membeli haknya kan. Malah justru Charles Darrow yang pergi ke dia untuk dipercantik seperti itu. Permainannya maksudnya ya. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang Bravo, teman-teman. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya yaitu menginference atau membuat tebakan ya, teman-teman, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, sekarang jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga diminta untuk menebak, yaitu transisi, teman-teman. Nah, transisi itu artinya adalah kalimat di mana ide itu disambungkan. Jadi setiap paragraf itu kan ada namanya topic sentence. Nah, topik sentence paragraf 1 dan 2 itu walaupun ada kesamaan, tapi aspeknya pasti beda. Nah, nanti untuk menghubungkan perbedaan paragraf itu ada kalimat namanya transisi itu. Nah, transisi itu letaknya adalah kalimat yang paling dekat dengan yang dihubungkan. Misal, teman-teman, paragraf 1 dan paragraf 2, kalimat transisinya itu terletak di kalimat terakhir paragraf 1 atau kalimat pertama paragraf 2. Jadi yang paling nempel, yang paling dekat seperti itu. Nah, nanti jenis soal transisi ini teman-teman diminta untuk menebak. Oke, jadi diminta untuk menebak kalau misalnya sebelumnya teks itu kita masukkan satu paragraf, paragraf itu membahas tentang apa. Nah, itu nanti biasanya kalimatnya berbunyi paragraph preceding the text misalkan atau the passage misalnya ya. Atau kalau misalkan kita juga kadang disuruh nebak paragraf setelahnya teks nanti membahas tentang apa kalau dimasukkan satu paragraf lagi. Nah, itu namanya paragraf following atau paragraf yang mengikuti. Nah, kalau yang ditanyakan atau kalau teman-teman disuruh nebak paragraf sebelumnya teks, teman-teman baca transisinya yaitu kalimat paling atas atau kalimat nomor 1. Kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya teks, maka teman-teman baca kalimat terakhir. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, berarti kita baca kalimat pertama ya, karena kita disuruh nebak paragraf sebelumnya teks ini. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones, yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja kejam dari dasar laut. Nah, tiba-tiba tadi di awal ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti sebelumnya tadi itu sudah ada mitos mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, jangan pilih yang ada tulisannya Davy Jones. Kenapa? Karena Davy Jones itu baru diangkat atau baru dikenalin di sini. Nggak mungkin sebelumnya tadi udah dibahas kalau dia baru dikenalin di sini. Ya, berarti Alpha Bravo bukan. Nah, kalau yang Charlie, a different traditional story from the sea. Cerita tradisional yang lain atau yang berbeda dari laut. Tadi ada kata another myth of the oceans. Mitos yang lain dari laut atau mengenai laut seperti itu. Nah, berarti ketemu ya jawabannya adalah Charlie. Kalau yang Delta mempersiapkan atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan di laut. Nah, ini nggak nyambung, teman-teman. Nanti tiba-tiba habis ngomongin itu, mitos yang lain mengenai lautan, kan nggak enak. Jadi yang paling dekat dengan kalimat pertama itu adalah yang Charlie. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan. Nggak ada ya? Baik, silahkan dicoba dulu teman-teman. Di sini ada 2 soal, jangan takut salah. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, sepertinya belum. Oke, ada jawaban delta alpha, delta bravo, alpha bravo, delta bravo. Oke, kita cek. Nomor satu pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan membahas. Nah, kalau yang ditanyakan paragraf sebelumnya teks, maka kita baca kalimat pertama, ya. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah Kosmos. Nah, berarti paragraf sebelumnya juga ada program yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan ya, teman-teman. Tapi bukan Kosmos, karena Kosmos baru diperkenalkan di sini. Sebelumnya nggak boleh membahas tentang Kosmos. Kita cek ABCD. Yang alpha, a different scientific television series. Sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda atau yang lain. Nah, kalau yang Bravo, eh, apa namanya, achievement itu pencapaian. Jadi pencapaian ilmiahnya Carl Sagan. Bukan ya, Carl Sagan itu siapa? Di kalimat pertama nggak ada, nanti jadi loncat, teman-teman. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the Pulitzer Prize won by Carl Sagan. Sama, Carl Sagan ini siapa? Nggak ada hubungan dengan transisi kalimat pertamanya. Nanti loncat, terlalu tiba-tiba seperti itu. Kalau yang Delta, public television itu televisi umum. Nah, ini bukan ngomongin televisi umum, teman-teman. Lebih tepatnya program televisinya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. A different scientific television series atau serial televisi ilmiah yang berbeda atau yang lain. Seperti itu. Kemudian yang nomor dua, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar memiliki atau mengandung informasi mengenai apa. Nah, berarti kita baca kalimat terakhir kalau yang ditanyakan yang setelahnya teks. Kalimat terakhir berbunyi, eh, penulis dan sutradara utama dari program itu adalah Carl Sagan, yaitu seorang astronomer dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer yang dihormati, seperti itu. Nah, berarti di sini ngomongin tentang Carl Sagan, artinya paragraf setelahnya pasti juga nggak jauh-jauh tentang Carl Sagan. Ya, kita cek. Nah, ABCD yang nyebut Carl Sagan itu cuma satu, teman-teman. Yaitu yang Charlie. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau kita pilih yang alpha, popularity of science, nanti loncat. Karena kalimat transisinya ini nggak ada hubungannya sama popularitas ilmu pengetahuan. Kalau yang Bravo, program Cosmos itu sudah dibahas di awal. Nanti maju mundur teksnya. Ya, jadi udah dibahas, bahas yang lain, bahas itu lagi. Jadi maju mundur, nggak selesai-selesai teksnya nanti, teman-teman. Ada pengulangan lah kalau di kalimat dulu nyebutnya ya. Bravo bukan. Kalau yang Delta, topik dan isu dari berbagai macam bidang keilmuan itu juga nggak ada hubungan dengan kalimat terakhir. Itu nanti loncat, teman-teman. Seperti itu. Jadi eh, nggak apa ya, nggak smooth. Karena ketika kita nulis dalam bahasa Inggris itu harus ada koheren sama kohesi. Jadi harus dibaca itu harus nyambung kalimat satu dengan kalimat setelahnya dengan kalimat setelahnya lagi itu harus smooth. Harus harus ada sambungannya, bisa dibilang seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ngomongin tsunami berarti udah terakhir, teman-teman. Di sini ada 2 soal, dicoba dulu 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Ada 5 jawaban Charlie Bravo, Charlie Bravo, Charlie Alpha. Oke, kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan yang mendahului, maka kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar permukaan laut dibandingkan di darat atau daripada di darat gitu ya. Sebuah gaya yang besar itu dikeluarkan di permukaan air laut dan satu atau lebih gelombang-gelombang merusak yang besar yang dinamai dengan tsunami atau yang disebut dengan tsunami dapat terbentuk. Nah, ini baru dibahas tsunami di sini ya. Terus tadi tiba-tiba ada kata rather than on land. Padahal ini bukan ngomongin gempa bumi yang terjadi di darat ya, tapi di laut. Berarti sebelumnya tadi itu harusnya udah ada yang dibandingkan tadi yaitu di darat. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D apalagi itu banyak pilihan yang ada kata tsunami, teman-teman. Nggak boleh sebelumnya teks ini membahas tentang tsunami. Kenapa? Karena tsunami baru dikenalin di sini. Kalau baru dikenalin di sini, harusnya sebelumnya ya jangan dibahas. Nanti jadi mundur alurnya, dimaju mundur seperti itu. Alpha bukan, ada tsunami-nya. Bravo juga bukan, ada tsunami-nya. Delta juga bukan, ada tsunami-nya, teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Kalau yang nomor 4, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang paling mungkin merupakan topik dari paragraf yang mengikuti teks di atas? Berarti kita baca kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, dia dapat mencapai ketinggian hingga 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih. Dan dapat menyebabkan banjir yang besar dan kerusakan yang besar kepada area-area pantai. Nah, ini ngomongin tentang dampak kerusakan ya, teman-teman. Jadi pasca tsunami di daerah pantai. Oke, kita cek. Yang alfa penyebab dari tsunami tadi udah dijelaskan di awal, yaitu gempa bumi di dasar laut. Kalau yang Bravo, dampak-dampak yang merusak dari tsunami di daerah pantai. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. Ya. Kalau yang Charlie, perbedaan antara tsunami dan gelombang pasang. Nah, di kalimat terakhir nggak ada gelombang pasang, teman-teman. Nggak dibahas. Nanti jadi loncat itu idenya. Nggak ada transisinya, nggak nyambung. Kalau yang Delta, jarak yang ditempuh oleh tsunami. Nah, tadi angka itu bukan jarak, teman-teman, tapi ketinggian. Oke, jadi yang delta itu salahnya karena dia pakainya kata distance atau jarak, sedangkan tadi hey, ketinggian. Ya, berarti delta bukan. Jadi jawaban yang paling tepat yang Bravo tadi, yaitu dampak kerusakan atau dampak yang merusak yang ditimbulkan oleh tsunami di daerah pantai. Karena ada kata coastal areas, area pantai. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi terakhir tentang reading ya, teman-teman, yaitu uh, inference. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum kita akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Selain tes ya, teman-teman, karena yang saya sampaikan tadi, tesnya nanti akan diumumkan oleh admin di grup. Jadi teman-teman stay aja di grup. Insya Allah kalau perkiraan saya nggak salah, insya Allah hari Rabu. Atau paling cepat ya Senin nanti teman-teman. Kalau misalnya nanti akan diumumkan oleh admin seperti itu. Teknisnya dan lain-lain. Mister, jadi kalau pertanyaannya following yang ditanya kalimat terakhir dari bacaannya betul, Miss? Karena following itu kan artinya yang mengikuti. Jadi setelahnya. Jadi setelahnya teks itu kalau kita mau masukkan satu paragraf lagi, bahas tentang apa. Nah, supaya tahu itu teks apa, bahasanya apa, kita lihat kalimat terdekat dengan paragraf yang mau kita masukkan lagi tadi. Yaitu kalau misalkan following ya kalimat terakhir. Kalau yang preceding kalimat pertama. Seperti itu. Meski terdiri dari 1 atau 3 paragraf. Kalau yang ditanyakan following paragraf itu berarti mau dimasuki 1 paragraf saja, Miss. Jadi kan bukan paragraphs ya, tapi paragraf. Cuma 1. Jadi kalau setelahnya teks itu mau dimasukin 1 paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Seperti itu. Nah, nanti masalah untuk supporting ideas, maksudnya mungkin di situ terdiri dari 1 atau 3 kalimat mungkin ya. Eh, nggak masalah karena intinya topik itu pasti ada satu, Miss, yaitu kalimat paling atas, topik sentence ya, kalimat pertama di setiap paragraf. Nanti setelahnya itu namanya supporting ideas atau gagasan pendukung.
Jadi hanya melanjutkan aja dari main idea seperti itu. Mister masih belum ngerti preceding. Nah, kalau yang preceding itu yang ditanyakan teks sebelum paragraf sebelumnya teks, Mister. Jadi misalnya ini ada teks ya. Nah, kita disuruh nebak kalimat sebelumnya, paragraf sebelumnya teks ini itu membahas tentang apa. Seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh, pasti yang paling dekat itu dari kalimat pertama di setiap, di kalimat pertama. Itu yang paling dekat dari paragraf di atasnya teks ini. Karena ada namanya transisi itu. Sama kalau kayak teman-teman misalnya nanti ambil tes IELTS ya, atau kalau teman-teman suka nulis dalam bahasa Inggris, artikel atau apapun itu, paragraf satu sama paragraf berikutnya itu nggak boleh loncat, teman-teman. Harus ada namanya kalimat penyambung, namanya transisi itu. Seperti itu, Mister. Nah, jadi kalau yang ditanyakan paragraf sebelumnya teks maksudnya, kita disuruh nebak, kalau sebelumnya teks ini kita mau masukkan paragraf, itu tentang apa, kita baca kalimat pertama, paling atas, itu paling dekat dengan paragraf yang mau kita masukkan. Tapi kalau yang ditanyakan paragraf following, kita juga baca kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang mau kita masukkan lagi, yaitu di kalimat terakhir. Seperti itu, Mister. Tapi dapat ya. Kalau misalkan masih bingung, bingungnya di mana, tolong saya dijelaskan. Mister, kemarin saya nggak join kelas, ada recordnya nggak ya? Ada, Miss. Nanti saya kirimkan. Tolong kalau saya lupa diingatkan. Untuk yang sesi malam, kalau nggak salah, nanti pakai periode sebelumnya, karena kemarin saya lupa record, teman-teman. Tapi untuk materi sama kok, karena sesi malam itu juga kemarin kan saya cicilkan di periode sebelumnya itu dan belum selesai untuk yang baru. Yang sesi malam juga nanti kayaknya juga belum selesai, karena saya juga lagi KO, teman-teman. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Jadi tips dari saya sebenarnya cuma satu. Kalau misalnya teman-teman nanti untuk menguasai TOEFL ITP, secara teori teman-teman sudah dapat, cara mengerjakannya gimana sudah dapat, tinggal teman-teman hajar lewat latihan supaya nanti terbentuk insting. Oke? Baik, thank you so much for having me this past month, guys. I'll see you again when I see you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good luck, everyone. See you next time.